Hai guys, saya Akmil Asril. Kita akan coba bicara tentang manajemen kinerja dan kompensasi. Bagi bagian dari tugas manajemen SDM dari Pak Agus Ganesha. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjelaskan mengenai topik struktur imbalan atau gaji. Tapi sebelum bicara mengenai struktur imbalan atau gaji ini, kita akan mencoba mereview sedikit mengenai kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi yaitu semua total balas jasa yang diberikan kepada karyawan atas dasar kerja atau servis yang dilakukan oleh karyawan tersebut dalam sebuah organisasi. Adapun menurut Undang-Undang Cap.49/Men 2004 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dan di ayat 2 disebutkan bahwa struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Adapun tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis sambil memastikan internal equity dan external equity. Internal equity yang dimaksud di sini adalah agar memastikan bahwa karyawan yang mempunyai kualifikasi yang tinggi bisa mendapatkan kompensasi sesuai dengan kualifikasinya tersebut. Sedangkan external equity yaitu untuk memastikan bahwa gaji di perusahaan tersebut bisa mempunyai standar keadilan apabila dibandingkan dengan bekerja di tempat lain di bidang yang sama. Selanjutnya kita bicara mengenai fungsi kompensasi. Adapun fungsi kompensasi yang pertama yaitu penggunaan SDM secara lebih efektif dan efisien. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan, karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi yang tinggi berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu, yang diakibatkan oleh berkurangnya efektivitas dan efisiensi kerja. Dengan demikian, pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efektif dan efisien. Fungsi yang kedua yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas produktivitas perusahaan tersebut. Dilihat dari cara pemberiannya, kompensasi dibagi menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung atau direct compensation and indirect compensation. Kompensasi langsung merupakan kompensasi manajemen seperti upah, gaji, dan insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung dapat berupa tunjangan atau jaminan kesehatan dan keamanan. Pemberian kompensasi dapat terjadi tanpa ada kaitannya dengan prestasi, seperti pada upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas waktu yang telah dipergunakan. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan. Istilah upah biasanya dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang kurang terampil. Sedangkan gaji dipergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja terampil. Namun, kompensasi dapat juga diberikan dalam bentuk insentif.
yang merupakan kontraprestasi di luar upah atau gaji. Dan untuk mempunyai hubungan upah atau gaji dan juga mempunyai hubungan dengan prestasi, sehingga dinamakan sebagai pay for performance atau pembayaran atas prestasi. Sedangkan untuk kompensasi lain berupa tunjangan umumnya tidak dikaitkan dengan prestasi kerja. Tunjangan lebih banyak dikaitkan dengan pemberian kesejahteraan dan penciptaan kondisi kerja, sehingga pekerja lebih merasa nyaman dan merasa mendapat perhatian atasan. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen kompensasi. Pertama yaitu memperoleh personil yang berkualitas. Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik pelamar. Yang kedua yaitu mempertahankan karyawan yang ada. Pekerja dapat keluar jika kompensasi tidak kompetitif dibanding perusahaan lain. Akibatnya, tingkat perputaran tenaga kerja tinggi. Dan yang ketiga yaitu memastikan keadilan. Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan pembiayaan atau pembayaran yang dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan, sehingga pekerja mendapatkan pembayaran yang sama sesuai dengan kualifikasinya. Sedangkan keadilan eksternal sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas tadi, yaitu agar pekerja bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dengan bidang kualifikasi yang sama. Tujuan yang keempat yaitu menghargai perilaku yang diinginkan. Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku karyawan tersebut di masa depan. Dan tujuan yang berikutnya yaitu untuk mengawasi biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memelihara dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. Dan terakhir yaitu untuk mematuhi peraturan. Jadi sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan peraturan pemerintah dan memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja sesuai dengan undang-undang dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Baik guys, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan kompensasi. Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu harga atau nilai pekerjaan tersebut. Yang kedua, sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Baik, kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu harga atau nilai pekerjaan. Penilaian harga suatu jenis pekerjaan merupakan tindakan pertama yang dilakukan di dalam menentukan besarnya kompensasi yang akan diberikan kepada karyawan. Penilaian harga pekerja dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan analisis pekerjaan atau jabatan. Berdasarkan analisis jabatan, kita akan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jenis keahlian yang dibutuhkan, tingkat kompleksitas pekerjaan, risiko pekerjaan, dan perilaku kepribadian yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dari informasi tersebut, kemudian kita bisa menentukan harga dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan survei harga atau kompensasi pekerjaan sejenis pada organisasi lain. Harga pekerjaan pada beberapa organisasi dijadikan sebagai patokan dalam menentukan harga pekerjaan sekaligus sebagai ukuran kelayakan kompensasi. Jika harga pekerjaan yang diberikan lebih rendah dari organisasi lain, maka kecil kemungkinan organisasi tersebut mampu menarik atau mempertahankan karyawan yang qualified. Sebaliknya, bila harga pekerjaan tersebut lebih tinggi dari organisasi lain, maka organisasi tersebut akan lebih mudah menarik dan mempertahankan karyawan yang qualified. Selanjutnya yaitu sistem kompensasi. Beberapa sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi dan sistem kontrak atau borongan. Yang pertama yaitu berdasarkan sistem prestasi. Upah menurut prestasi kerja sering juga disebut sebagai upah sistem hasil. Pengupahan dengan cara ini mengaitkan secara langsung
antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Sedikit banyaknya upah tersebut tergantung pada sedikit banyaknya hasil yang dicapai oleh karyawan pada waktu tertentu. Cara ini dapat diterapkan bila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Dan cara ini akan sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Contoh kompensasi sistem hasil yaitu kita bisa misalnya dari tukang jahit, misalnya per potong berapa potong yang bisa dihasilkan oleh penjahit tersebut, atau berapa kilo atau per liter, kita bisa menggunakan ukuran-ukuran tersebut. Dan selanjutnya adalah dengan menggunakan sistem waktu. Besarnya kompensasi yang dihitung berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan. Saya sering mendengar sistem ini buat teman-teman yang bekerja seperti di Australia. Di sana seperti pekerjaan seperti mencuci piring atau bekerja di restoran tersebut, biasanya mereka dihargai diupah per jam. Atau bekerja di pabrik-pabrik berat, biasanya mereka memakai ukuran waktu. Itu lebih banyak saya dengar di Australia dibandingkan di negara kita sendiri. Adapun kelemahan dari sistem waktu ini adalah mengakibatkan mengendornya semangat karyawan yang produktivitasnya tinggi atau di atas rata-rata. Dan kelemahan yang kedua yaitu tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Kelemahan yang ketiga yaitu membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan bisa bersungguh-sungguh bekerja. Dan kelemahan yang keempat yaitu kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Sedangkan kelebihan dari sistem waktu ini adalah dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Kelebihan yang kedua yaitu menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Dan kelebihan yang ketiga yaitu tidak memandang rendah karyawan yang sudah cukup lanjut usia misalnya. Selanjutnya sistem kontrak atau borongan. Penetapan besarnya upah dengan sistem kontrak atau borongan didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, maupun lamanya pekerjaan tersebut diselesaikan. When I found myself in trouble, Mother Mary come to me, speaking a word of wisdom, let it be. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai dasar struktur imbalan atau gaji. Dasar penggajian. Seorang manajer menerima gaji sebesar 10 juta rupiah. Pertanyaan yang timbul adalah, mengapa dia dibayar 10 juta rupiah? Bermacam-macam jawaban yang dapat timbul dari pertanyaan tersebut adalah, gajinya sesuai dengan berat tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, gajinya sesuai dengan tingkat pendidikannya. Atau dia sudah 15 tahun bekerja di perusahaan yang sama. Atau gaji untuk jabatan yang sama di pasaran tenaga kerja berkisar sekitar 10 juta rupiah. Atau prestasinya sesuai dengan sesuatu yang dinilai 10 juta rupiah. Kalau demikian halnya, pertanyaan yang sangat fundamental adalah apa yang dijadikan dasar untuk menggaji seseorang. Melihat contoh di atas, tampaknya seseorang digaji dengan sesuatu angka rupiah tertentu yang dapat didasarkan antara lain kepada berat ringannya tanggung jawab jabatannya yang menggambarkan tinggi rendahnya jabatan dalam jenjang manajerial, atau tinggi rendahnya tingkat pendidikan, atau lamanya masa kerja di perusahaan yang bersangkutan, atau tinggi rendahnya nilai jabatan di pasaran tenaga kerja, atau keluaran atau output yang dapat dihasilkan oleh suatu jabatan. Bagaimana sebaiknya untuk dapat menentukan mana yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk sistem penggajian bagi suatu perusahaan, maka beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman adalah sistem penggajian harus dapat menjamin keadilan internal. Selanjutnya, sistem penggajian harus dapat menampung pengaruh faktor luar sehingga terjadi keseimbangan.
Sistem penggajian harus mampu menarik tenaga-tenaga baik dari luar. Selanjutnya juga sistem penggajian harus mampu mempertahankan tenaga kerja baik yang ada di dalam. Dan sistem penggajian juga harus bisa memotivasi karyawan. Sistem penggajian juga harus bisa membentuk budaya dan iklim perusahaan, dan juga harus bisa menunjang struktur organisasi. Dan sistem penggajian harus mencerminkan kemampuan finansial perusahaan. Dalam sistem penggajian modern, hendaknya juga diusahakan agar sistem penggajian tersebut sederhana dan mudah dimengerti. Baik guys, ketemu lagi dengan saya Akmal Asril. Sekarang kita akan lanjut lagi membahas mengenai manajemen kompensasi. Sekarang kita akan coba membahas mengenai langkah-langkah penyusunan sistem penggajian. Yang pertama yaitu melalui analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang tepat mengenai hakikat dari suatu jabatan dan kondisi-kondisinya. Analisis jabatan akan sangat berguna bagi rekrutmen dan seleksi pegawai. Bisa menjadi pedoman buat pegawai itu sendiri, berguna buat penilaian pelaksanaan pekerjaan, penentuan mutasi dan promosi pegawai, penyusunan program pendidikan dan pelatihan, penilaian jabatan dan penentuan gaji, konsultasi atasan terhadap bawahan, menghindari tumpang tindih atau overlap antar jabatan, dan juga untuk memperbaiki hubungan antar pemegang jabatan. Prosedur pelaksanaan analisis jabatan yaitu dengan mengidentifikasi jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Selanjutnya adalah dengan menyusun uraian jabatan dan dengan menyusun spesifikasi atau persyaratan jabatan. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan sistem penggajian yang kedua yaitu dengan cara uraian jabatan atau job description. Job description adalah gambaran mengenai jabatan yang memuat unsur-unsur tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hubungan antara jabatan baik horizontal maupun vertikal. Uraian jabatan ini berguna sebagai pedoman kerja bagi pemegang jabatan dan juga berguna sebagai dasar untuk penilaian hasil kerja karyawan. Uraian jabatan yang baik haruslah memenuhi format sebagai berikut, yaitu adanya identifikasi jabatan, posisi jabatan dalam organisasi, fungsi jabatan, tugas-tugas, tanggung jawab, hubungan antar jabatan, dan kondisi-kondisi lingkungan. Suatu uraian jabatan haruslah bersifat menyeluruh dan tidak tumpang tindih atau overlap, dan rinci atau detail. Yang ketiga yaitu persyaratan jabatan atau job specification. Job specification adalah kemampuan yang disyaratkan kepada seorang pegawai agar dapat melakukan tujuan-tujuan dalam jabatannya. Kegunaan dari persyaratan jabatan ini adalah sebagai pedoman untuk rekrutmen dan seleksi. Yang kedua yaitu sebagai penilaian jabatan dan penentuan gaji, serta untuk penyusunan program pelatihan. Langkah-langkah penyusunan sistem penggajian yang keempat yaitu melalui evaluasi jabatan atau job evaluation. Evaluasi jabatan adalah merupakan suatu proses penentuan kepentingan atau bobot relatif suatu jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya. Variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam evaluasi jabatan yaitu yang pertama keahlian atau skill. Itu bisa meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dari karyawan atau pejabat tersebut. Selanjutnya adalah usaha atau effort, baik itu usaha fisik, usaha mental,
penerimaan pengarahan maupun inisiatif. Selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibility dan lingkungan pekerjaan atau working condition. Berbagai macam teknik evaluasi jabatan, yaitu ada metode ranking, metode classification atau rating, metode point system, metode factor comparison, metode profiling, dan metode survei pasar atau market rate system. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan masing-masing metode atau teknik evaluasi jabatan tersebut satu persatu. Dan untuk melakukan job evaluasi sebaiknya digabungkan dua metode atau teknik untuk bisa mengecek hasil evaluasi jabatan. Misalnya kita bisa menggabungkan metode point system dengan market rate system. Kegunaan dari evaluasi jabatan ini adalah yang pertama untuk menentukan ukuran atau bobot nilai jabatan-jabatan dalam perusahaan, sehingga dapat disusun struktur penggajian yang adil berdasarkan nilai jabatan tersebut. Selanjutnya adalah untuk menjamin bahwa penilaian jabatan dilakukan dengan objektif dan juga sebagai dasar penentuan nilai jabatan yang mudah dimengerti dan dapat diterima oleh para karyawan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan bahas secara lebih rinci mengenai metode evaluasi jabatan. Ada beberapa macam teknik evaluasi jabatan, yaitu metode ranking, metode classification atau rating, metode point system, metode factor comparison, metode profiling, dan metode survei pasar atau market rate system. Ada 4 metode yang umum dipakai di Indonesia yang digolongkan menjadi metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode non kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode non kuantitatif adalah metode ranking atau job ranking, dan metode classification atau job grading. Adapun metode kuantitatif adalah metode faktor comparison atau perbandingan faktor dan metode point system. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas lebih mendalam mengenai salah satu metode yang termasuk ke dalam non kuantitatif sistem, yaitu job ranking. Metode ini paling sederhana. Panitia evaluasi jabatan akan mereview informasi analisis pekerjaan untuk masing-masing jabatan. Kemudian setiap jabatan ditentukan ranking atau tingkatannya secara subjektif berdasar pada tingkat kepentingannya. Ini merupakan penyusunan urut-urutan jabatan secara keseluruhan, meskipun para penilai dapat mempertimbangkan keterampilan, tenaga, tanggung jawab, dan kondisi kerja masing-masing. Metode ini memiliki kelemahan, yaitu sangat mungkin elemen-elemen penting berbagai jabatan diabaikan, sedangkan item-item tidak penting justru diberi bobot terlalu besar. Kelemahan yang kedua yaitu ranking-ranking tersebut tidak membedakan nilai relatif di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagai contoh adalah jaga keamanan menempati urutan 1, sekretaris menempati ukuran 2, dan manajer menempati ukuran 3. Adapun pada kenyataannya, posisi sekretaris bisa 3 kali lebih penting dibandingkan dengan penjaga keamanan misalnya, dan setengah kurang penting dibandingkan dengan seorang manajer. Dari contoh di atas, metode job ranking tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan relatif di antara jabatan itu. Bagaimanapun, skala pembayaran atas metode ini menjamin bahwa jabatan-jabatan yang lebih penting akan dibayar lebih besar. Tapi karena ranking yang ditetapkan kurang ketepatannya, maka tingkat pembayaran sebagai hasilnya akan menjadi tidak akurat. Selanjutnya yaitu metode job classification atau job grading. Job classification atau job grading merupakan metode yang sedikit lebih canggih
dibandingkan dengan job ranking. Perusahaan menyusun deskripsi standar untuk kelompok-kelompok jabatan yang akan digunakan untuk menilai jabatan yang ada. Deskripsi standar masih. Selanjutnya yaitu metode faktor comparison. Metode ini mengharuskan panitia evaluasi jabatan membandingkan komponen-komponen pekerjaan kritis. Komponen-komponen kritis tersebut adalah faktor-faktor yang umum untuk semua pekerjaan yang dievaluasi. Faktor-faktor yang umum digunakan adalah keterampilan, tanggung jawab, upaya mental, upaya fisik, dan kondisi kerja. Masing-masing faktor satu jabatan dibandingkan dengan faktor yang sama pada jabatan-jabatan lain. Evaluasi ini memungkinkan panitia untuk menentukan nilai relatif dari setiap jabatan. Jadi ini satu tingkat lebih baik daripada job ranking yang tadi yang sangat standar sekali. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dan menentukan faktor-faktor jabatan kritis. Setiap organisasi dapat menggunakan faktor-faktor yang berbeda bagi tipe jabatan yang berbeda. Selanjutnya yaitu memilih dan menentukan jabatan-jabatan kunci. Jabatan kunci adalah jabatan yang penting di dalam organisasi. Selanjutnya adalah mengalokasikan tingkat gaji untuk jabatan-jabatan kunci. Proporsi yang diberikan pada faktor-faktor kritis yang berbeda tergantung pada derajat pentingnya faktor. Jadi hal ini lebih simpel daripada yang pertama karena di sini kita lebih bisa mengurutkan job classification itu berdasarkan atas peran dari masing-masing karyawan. Jadi metode factor comparison lebih akurat daripada metode job ranking. Selanjutnya adalah metode point system. Metode point system paling banyak digunakan di dalam praktek. Sampai menggunakan gaji sebagai pembanding, juga menggunakan poin. Meskipun pada mulanya sulit cara menyusunnya, tapi lebih tepat dibandingkan metode yang lainnya. Sistem ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dan menentukan faktor-faktor kritis. Yang kedua, menentukan tingkatan berbagai faktor seperti minimum, rendah, moderat, dan tinggi. Selanjutnya adalah dengan mengalokasikan poin pada subfaktor-subfaktor. Selanjutnya mengalokasikan poin pada sebuah tingkatan dan kemudian menyusun manual penelitian yang berisi keterangan atau penjelasan tertulis tentang setiap elemen jabatan. Selain itu, merumuskan apa yang diharapkan untuk keempat tingkatan subfaktor. Informasi ini diperlukan untuk menempatkan jabatan-jabatan pada tingkatan yang sesuai. Menerapkan point system yaitu dengan menjumlah poin untuk setiap subfaktor. Setelah nilai total poin diketahui, setiap jabatan ditentukan rankingnya. Teman-teman, saya akan lanjut membahas mengenai struktur gaji. Setelah evaluasi jabatan yang dilaksanakan, organisasi akan memperoleh urutan peringkat dari setiap jabatan. Langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai rupiah dari setiap peringkat jabatan tersebut. Untuk menerjemahkan urutan peringkat menjadi nilai rupiah, dapat dilakukan survei pasar untuk mengetahui tarif yang berlaku untuk setiap jabatan. Data yang diperoleh dari hasil survei dianalisis dan dirata-ratakan. Nilai uang dari jabatan-jabatan dapat digambarkan pada struktur gaji, kemudian dibuat garis trennya. Garis ini dapat ditarik dengan tangan saja atau dapat menggunakan metode least square. Umumnya rancangan struktur gaji ditentukan berdasarkan penyusunan golongan dan rentang atau range. Perusahaan dapat memilih untuk membayar tarif yang sama untuk setiap golongan atau tarif yang berbeda dalam suatu range. Tarif dalam suatu range memungkinkan adanya perbedaan gaji untuk pekerjaan dalam kelas yang sama. Sebagian besar perusahaan memilih untuk menjadi kompetitif dengan membayar pada tarif yang berlaku, yang berada pada titik tengah atau midpoint
dalam setiap range. Beberapa perusahaan memilih untuk membayar di atas rata-rata dengan harapan dapat menarik SDM yang lebih berkualitas. Beberapa perusahaan lain lebih memilih untuk membayar di bawah rata-rata, tetapi memperbesar penghasilan tambahan melalui berbagai rencana insentif. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan struktur dan skala upah. Adapun saya akan memberikan contoh berdasarkan lampiran dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah. Dalam penyusunan struktur dan skala upah terdapat beberapa metode yang digunakan sebagaimana yang saya sudah sempat jelaskan di materi sebelumnya. Maka seorang pengusaha antara lain dapat menggunakan metode ranking sederhana, metode 2 titik, dan metode poin faktor. Metode penyusunan struktur dan skala upah tersebut dapat dipilih oleh perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing. Saya akan memberikan contoh yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan metode ranking. Contoh yang pertama, penyusunan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode ranking sederhana. Langkah penyusunan struktur dan skala upah dengan menggunakan metode ranking sederhana ini dilakukan sesuai dengan alur sebagai berikut. Langkah yang keempat yaitu tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Langkah yang kelima yaitu tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Upah terkecil untuk jabatan terendah adalah upah terkecil yang umumnya dibayarkan dan mau diterima oleh pekerja atau buruh. Sedangkan upah terbesar untuk jabatan terendah adalah upah terbesar yang umumnya dibayarkan dan mampu dibayar oleh pengusaha tersebut. Jadi upah minimum yaitu upah paling kecil yang mau diterima oleh buruh atau pekerja, dan upah terbesar adalah upah upah maksimal yang mampu dibayarkan oleh pengusaha. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya dengan mengikuti langkah 4 dan langkah 5. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu masukkan upah terkecil dan upah terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Dan langkah yang ke-8 adalah tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan tersebut. Baik, untuk tahap ini kita sudah selesai. Untuk jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama dapat digabung menjadi satu golongan jabatan. Baik, nanti saya akan menampilkan gambar dari tabel contoh tersebut untuk lebih jelasnya. Di sini juga di sini juga ada contoh nyata, yaitu contoh penyusunan struktur, skala dan upah pada usaha kontraktor bangunan. Langkah yang pertama yaitu tentukan jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan. Sebagai contoh di sini ada 5 peran karyawan yang diambil sebagai sampel. Yang pertama yaitu tukang kayu. Tugas dari tukang kayu itu melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu atap, kusen, pintu dan jendela, termasuk plafon, lantai dan dinding kayu sesuai dengan gambar kerja. Yang kedua yaitu tukang batu. Tukang batu melaksanakan pekerjaan konstruksi batu kali dan batu bata, plesteran, siar atau membuat sesuatu sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya adalah pembantu tukang. Pembantu tukang membantu melaksanakan pekerjaan tukang kayu atau tukang batu. Selanjutnya ada tersebut dengan mandor. Mandor mengawasi dan memastikan pekerjaan-pekerjaan tukang kayu, tukang batu, dan pembantu tukang sesuai dengan gambar kerja atau gambar detail serta tepat waktu. Selanjutnya adalah arsitek.
arsitek merancang bangunan sesuai yang dikehendaki, menghitung anggaran pembangunan, serta memastikan bahwa pelaksanaan dan bangunan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Langkah 2 yang dilakukan yaitu membuat daftar jabatan dan urutkan jabatan tersebut berdasarkan uraian tugas, dan yang termudah sampai dengan yang tersulit. Dari contoh yang di atas, urutan jabatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembantu tukang, naik lagi tukang batu, terus tukang kayu, terus mandor, dan yang terakhir arsitek. Langkah yang ketiga yaitu buat tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil dan upah terbesar. Masukkan jabatan ke dalam kolom jabatan pada tabel struktur dan skala upah tersebut. Contoh tabel struktur dan skala upah dengan urutan jabatan berdasarkan uraian tugas sebagaimana tabel berikut. Langkah yang keempat yaitu tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Dalam contoh ini, jabatan terendah adalah pembantu tukang. Upah terkecil untuk pembantu tukang ditentukan sebesar Rp1.500.000. Dalam menentukan upah terkecil untuk jabatan terendah, harus mempertimbangkan upah terkecil yang umumnya dibayarkan dan mau diterima oleh pekerja atau buruh, serta upah minimum yang berlaku di daerah setempat. Langkah yang kelima yaitu tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Jabatan terendah pada contoh di atas adalah pembantu tukang. Upah terbesar untuk pembantu tukang ditentukan sebesar Rp2.250.000. Dalam menentukan upah terbesar untuk jabatan terendah, harus mempertimbangkan upah terbesar yang umumnya dibayarkan kepada pekerja atau buruh dan mampu dibayar oleh pengusaha tersebut. Langkah yang keenam yaitu tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya dengan mengikuti langkah 4 dan langkah 5. Contoh upah terkecil dan upah terbesar untuk masing-masing jabatan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini. Selanjutnya langkah yang ketujuh yaitu memasukkan upah terkecil dan upah terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Contoh tabel struktur dan skala upah yang memuat upah terkecil dan upah terbesar pada masing-masing jabatan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini. Langkah yang ke-8 yaitu tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan. Contoh golongan jabatan untuk masing-masing jabatan sebagaimana tabel berikut. Apabila ada jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama, jabatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam satu golongan jabatan. Jabatan tukang kayu dan tukang batu misalnya dinilai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang relatif sama, sehingga dapat dikelompokkan dalam satu golongan jabatan yang sama. Dengan demikian, struktur dan skala upah untuk usaha kontraktor bangunan dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas manajemen kompensasi yang diajar oleh Bapak dosen Bapak Agus Ganesha PhD. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal bisa dimengerti dengan mudah, dipahami, sehingga bisa diaplikasikan lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat pagi.